Pernah nggak sih kamu berharap bisa tahu apa yang sebenarnya ada di kepala seseorang? Nah, kali ini kita akan bedah rahasia dari buku Seni Membaca Pikiran Orang Lain karya Patrick King. Kita akan belajar bareng cara memahami orang lain di level yang, wah, jauh lebih dalam. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, lagi asyik ngobrol sama orang, pikiran kita malah bertanya-tanya, dia sebenarnya mikirin apa ya? Atau beneran nih dia ngerasa gitu? Ternyata keinginan buat ngerti apa yang ada di balik kata-kata itu, ya emang manusiawi banget. Dan kabar baiknya, ini tuh bukan sihir atau kekuatan super loh. Penulis buku ini negasin banget kalau ngebaca orang lain itu adalah sebuah keterampilan. Ya, sama aja kayak belajar masak atau main gitar. Ini adalah kemampuan yang bisa kita latih dan kita kuasai. Jadi gimana cara mulainya? Oke, mulai sekarang, coba deh anggap diri kamu itu seorang detektif sosial. Misi kamu adalah ngumpulin petunjuk. Bukan dari TKP ya, tapi dari setiap interaksi, buat ngungkap cerita yang sebenarnya. Nah, masalah utamanya tuh ada di sini. Sering banget ada jarak atau jurang pemisah antara apa yang orang omongin sama apa yang benar-benar mereka pikirin atau rasain. Tugas kita sebagai detektif sosial yaitu menjembatani jurang ini lewat pengamatan yang tajam. Patrick King, si penulisnya, nekenin ini jelas banget. Kemampuan ini bukan soal mistis-mistisan, tapi akarnya ada di pemahaman psikologi dan observasi. Intinya sih, ini soal melatih kepekaan kita. Sekarang, yuk kita bedah mesin penggerak di balik semua tindakan manusia. Supaya bisa ngertiin seseorang, kita harus tahu dulu apa yang jadi motivasi mereka. Dan ternyata jawabannya itu sederhana banget. Coba pikirin deh, setiap tindakan, mulai dari milih kopi di pagi hari sampai ngambil keputusan karir yang gede, semuanya itu didorong sama motivasi. Kalau kita bisa ngerti kenapanya, maka apa yang mereka lakuin bakal jadi jauh lebih masuk akal. Dan ternyata, motivasi manusia itu bisa disederhanain jadi dua kekuatan utama. Mendekati kesenangan dan menjauhi rasa sakit. Ini prinsip dasar yang ngegerakin hampir semua keputusan kita. Sadar atau nggak sadar? Iya kan, setiap pilihan yang kita buat pada dasarnya adalah upaya buat memaksimalkan bahagia dan meminimalkan sengsara. Oke, kita udah tahu kenapa orang bertindak. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngelihatnya? Nah, jawabannya ada di sinyal-sinyal tersembunyi yang seringkali bocor tanpa disadari. Salah satu petunjuk paling kuat itu namanya ekspresi mikro. Ini tuh kilatan emosi jujur di wajah seseorang yang berlangsung cepet banget, cuma sepersekian detik, jadi hampir mustahil buat dipalsuin. Inilah dia, kebocoran emosi yang sesungguhnya. Jadi pas teman kamu bilang, aku nggak apa-apa kok sambil senyum, tapi kamu sempat nangkap kilatan sedih sekilas di matanya, nah itulah ekspresi mikro yang lagi ngomong. Itu kebenaran yang barusan nyelinap keluar. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kamu nuduh semua orang bohong gara-gara satu gestur aneh, ada aturan penting. Jangan pernah ambil kesimpulan cuma dari satu petunjuk. Orang yang nyilangin tangan mungkin aja cuma kedinginan, bukan berarti dia defensif kan? Jadi kalau satu petunjuk aja nggak cukup, solusinya apa dong? Jawabannya adalah metode cluster. Inilah kunci yang sebenarnya buat ngebaca orang dengan akurat. Jangan fokus ke satu pohon, tapi lihat keseluruhan hutannya. Detektif sosial yang hebat itu nggak pernah ngandelin satu bukti doang. Mereka nyari pola, kumpulan gestur, ekspresi, nada suara yang semuanya nunjuk ke kesimpulan yang sama. Jadi, ini dia proses lengkapnya. Pertama, pahami motivasinya, lagi ngejar seneng atau ngehindarin sakit. Kedua, amati sinyal nonverbalnya, bahasa tubuh dan ekspresi mikronya. Ketiga, cari polanya, jangan cuma satu sinyal. Dan yang paling penting, selalu pertimbangkan konteksnya. Nah, ini dia formula utamanya. Gabungin kenapa, motivasi, dengan bagaimana, sinyal, terus taruh semuanya di dalam dimananya, konteks. Hasilnya, pemahaman yang jauh lebih akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, dengan semua bekal ini, pertanyaannya adalah, siapa orang pertama yang bakal kamu coba amati? Rekan kerja, pasanganmu, atau mungkin diri kamu sendiri? Selamat menjadi detektif sosial.